Presiden Indonesia Prabowo Subianto berlepas ke Beijing, China. Indonesia kini berdiri sejajar dengan para macan dunia. Semua puji Kak Wan yang tak selam dengan Presiden China. Walau diremehkan, Indonesia sejatinya adalah negara yang kuat dan berpengaruh, tidak hanya saat ini, tetapi juga di masa depan. Tak heran Presiden Indonesia mendapat penghormatan besar saat berkunjung ke China. Banyak pemimpin dunia hadir, termasuk dari Malaysia dan Vietnam. Yang menarik, Presiden Prabowo terlihat sejajar dengan Presiden Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara dalam satu bingkai foto dan saat menyaksikan parade militer. Publik Malaysia saat ini sedang dibuat kaget terheran-heran melihat Indonesia yang tiba-tiba diperebutkan dunia. Ya teman-teman, Indonesia saat ini kembali menjadi jamrut khatulistiwa. Karena banyak sekali negara-negara adidaya yang melirik Indonesia. Bukan hanya dukungan politik atau sumber daya, tapi memang peran Indonesia di kancah internasional sangat diperhitungkan. Nah, kalau misalnya Anda tidak setuju, ya, atau mungkin Anda punya pendapat lain, ini saya buktikan Indonesia itu diundang langsung oleh Donald Trump untuk bergabung di Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Indonesia juga kemarin, teman-teman, ya melakukan kunjungan bilateral di mana Pak Prabowo mengunjungi berbagai negara-negara adidaya Eropa. Sebut saja Prancis dan juga Inggris, di mana kedua negara tersebut ternyata, teman-teman, menaruh harapan untuk menjalin kerjasama yang lebih luas dengan Indonesia. Ditambah ya, mereka sekarang sedang gathering, sedang bermusuhan dengan Amerika Serikat. Jadi ya, salah satu cara untuk mengamankan ekonomi negara-negara di Eropa, ya kerjasama dengan salah satu pasar terbesar dunia, yaitu Indonesia. Tak hanya itu, Prancis teman-teman langsung menghadiahkan Indonesia dengan 3 jet tempur paling canggih di dunia saat ini, yaitu jet tempur Rafale. Tentu ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin terdepan dan publik Malaysia dibuat kaget karena kita tak harus sadar. Mungkin di awal-awal kemerdekaan Malaysia mendapat begitu banyak kemajuan, tapi Indonesia berhasil teman-teman mengejar itu. Dan saat ini Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita punya nilai. Dan hal inilah yang membuat kaget publik Malaysia. Sudah tentaranya banyak ini teman-teman, Indonesia alutsistanya makin canggih dan juga perannya di kancah internasional sangat diperhitungkan. Nah, kita bakal tengok dulu deh poin-poin yang membuat publik Malaysia makin tercengang, makin takjub dengan kemajuan bangsa Indonesia. Yuk teman-teman, kita simak informasi selengkapnya. Tapi hari ini situasinya berubah total. TNI Angkatan Udara kini bersenjatai dengan teknologi kelas dunia, jet tempur siluman, drone tempur canggih, rudal presisi, hingga sistem pertahanan udara yang cukup membuat musuh berpikir 2 kali sebelum berani menembus wilayah kita. Ini bukan sekedar upgrade, ini deklarasi keras bahwa Indonesia tidak akan lagi diremehkan di udara. Dan kalau kita melihat konflik Thailand-Kamboja, jelas sekali siapa yang kuasai langit. Dialah yang mengendalikan medan perang. Nah, di video ini kita akan kupas satu persatu alutsista baru TNI AU yang siap menjaga kedaulatan NKRI. Jangan skip, karena tiap segmen akan semakin bikin merinding. Dan percayalah, kalian bakal kaget saat tahu betapa seriusnya kekuatan udara Indonesia sekarang. Fakta pahitnya, jumlah jet tempur Indonesia selama ini masih jauh dari kata ideal. Tapi itu sebentar lagi tinggal sejarah. Karena TNI Angkatan Udara sedang bersiap melakukan lompatan terbesar dalam sejarahnya. Pertama, Indonesia resmi mengamankan 48 unit jet tempur KAAN buatan Turki, senilai lebih dari 162 triliun rupiah. Dan percayalah, ini bukan pesawat kaleng-kaleng. KAAN adalah jet generasi kelima dengan teknologi siluman, bisa beroperasi dalam segala cuaca dan sanggup membawa berbagai rudal mematikan. Banyak analis bahkan menyebutnya sebagai penantang serius F-35 Amerika. Produksinya dimulai 2028 dan begitu masuk arsenal TNI AU, jet tua macam F-16 dan Sukhoi siap digantikan.
Tapi cerita tidak berhenti di situ. Indonesia juga mengamankan 24 unit F-15EX dari Amerika. Varian paling modern dari keluarga F-15 dengan daya gempur brutal, jangkauan luas, dan sistem tempur generasi terbaru. Lalu ada Rafale dari Prancis. Tahun 2024, kita tekan kontrak 42 unit, dan sekarang ditambah 24 unit lagi. Totalnya 66 unit Rafale varian F4 versi paling canggih, dilengkapi radar AESA, sistem perang elektronik mutakhir, hingga teknologi jaringan tempur modern, yang membuatnya menjadi salah satu jet paling mematikan di planet ini. Dan kebanggaan terbesar, KF-21 Boromai. Indonesia tidak sekedar membeli, tapi ikut mengembangkan bersama Korea Selatan. Jet tempur generasi 4,5 ini diproyeksikan jadi tulang punggung masa depan. Dari 1 sampai 10 daftar jet tempur tercanggih dunia, KF-21 sudah menempati peringkat keempat. Sambil menunggu armada baru berdatangan, F-16 kita pun tidak dibiarkan rentah. Lewat upgrade Star EMLU, usia terbangnya ditingkatkan dari 8.000 ke 12.000 jam. Teknologi ini cuma dimiliki Indonesia dan Taiwan. Sistem sensor, persenjataan, hingga perangkat tempurnya ikut naik kelas. Transformasi ini jelas bukan basa-basi. Langit Nusantara sebentar lagi akan dijaga armada tempur kelas dunia, siap menghadang kapan saja dalam kondisi apapun. Indonesia tidak lagi hanya menjaga langitnya, tapi menguasainya. Era perang sudah berubah. Kekuatan bukan lagi ditentukan oleh siapa yang punya armada jet paling banyak, melainkan siapa yang mampu mengendalikan pertempuran tanpa terlihat, tanpa tersentuh, tanpa mematikan. Dan di titik inilah TNI AU mulai melangkah ke level baru, era drone tempur dan pengintai. Melalui kerjasama dengan Republic Corp, Indonesia kini memegang kunci produksi 2 senjata revolusioner, Bayraktar TB3 dan Akinci. TB3 adalah penerus legendaris TB2, drone yang sudah membuat pasukan di Ukraina hingga Nagorno-Karabakh ketakutan. Tapi Akinci lebih brutal lagi, mesin raksasa tanpa awak yang bisa terbang tinggi, bertahan lama, dan meluncurkan rudal jarak jauh, seakan menyalakan kiamat dari angkasa. Dan inilah yang bikin dunia terbelalak. Indonesia tidak cuma membeli, tapi juga memproduksi sendiri. Sementara itu, 6 unit CH-4B buatan China sudah lebih dulu menjaga langit kita, mampu menjangkau 2.000 km, bersenjata rudal presisi AR-2, dan kini ditempatkan di Skuadron Udara 52 Natuna, benteng terdepan Indonesia di jalur laut China Selatan. Tapi kekuatan ini diperkuat lagi dengan 12 ANKS, drone tempur Turki bernilai $300 juta. Dengan komunikasi satelit dan daya jelajah panjang, armada ini akan resmi aktif pada Oktober 2025. Dan jangan pernah remehkan karya anak bangsa, Elang Hitam. Drone Mel buatan Indonesia yang bisa bertahan 24 jam penuh di udara. Senjata sunyi ini bukan hanya mata pengintai, tapi pisau tajam yang siap menusuk kapan saja dibutuhkan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto berlepas ke Beijing, China. Indonesia kini berdiri sejajar dengan para macan dunia. Semua puji Kak Wan yang tak salam dengan Presiden China, tapi Walau diremehkan, Indonesia sejatinya adalah negara yang kuat dan berpengaruh, tidak hanya saat ini, tetapi juga di masa depan. Tak heran Presiden Indonesia mendapat penghormatan besar saat berkunjung ke China. Banyak pemimpin dunia hadir, termasuk dari Malaysia dan Vietnam. Yang menarik, Presiden Prabowo terlihat sejajar dengan Presiden Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara dalam satu bingkai foto dan saat menyaksikan parade militer. Hal ini terjadi karena Indonesia diakui bukan hanya dari sisi militer, tetapi juga ekonomi yang berpotensi besar memengaruhi dunia. Sementara itu, muncul pro dan kontra di netizen Malaysia terkait ibu negara yang tak bersalaman dengan Xi Jinping. Seterusnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto berlepas ke Beijing, China bagi memenuhi jemputan rasmi daripada Presiden China Xi Jinping pada Selasa malam. Menurut Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, lawatan itu bagi menghadiri sambutan memperingati ulang tahun ke-80 tamatnya Perang Dunia Kedua di dataran Tiananmen. Dan setiap tahun, China meraihkan kemenangan rakyat menentang pencerobohan Jepun dan perang anti-fasis dunia di lokasi berkenaan. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan kecil berlepas dari Pangkalan Tentera Nasional Indonesia TNI Udara Halim Perdana Kusuma kira-kira 8 malam Selasa waktu Indonesia Barat. Mengiringi Presiden, Setiausaha Kabinet Teddy Indra Wijaya. Prasetyo menjelaskan jemputan rasmi daripada Jinping telah dijadualkan sejak 31 Ogos lalu, namun keberangkatan Prabowo ditangguhkan sementara disebabkan situasi dalam negara. Jelas Prasetyo lagi apabila Prabowo menerima laporan bahawa keadaan domestik kembali stabil, beliau memutuskan untuk berangkat.
Prabowo dijadualkan kembali ke tanah air dari China pada esok malam. Indonesia kini berdiri sejajar dengan para macan dunia. Presiden Prabowo Subianto hadir di Beijing bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam parade militer Victory Day memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II, Rabu 3 September 2025. Kehadiran Prabowo di antara tokoh besar dunia itu menandai posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan dalam percaturan geopolitik global. Parade megah di lapangan Tiananmen menjadi panggung simbolik di tengah deretan alutsista modern Tiongkok dan sorotan media internasional. Sosok Prabowo tampil sebagai representasi Indonesia yang percaya diri. Tidak hanya hadir sebagai undangan, Prabowo juga melakukan pertemuan resmi dengan Xi Jinping di Great Hall of the People. Keduanya membahas penguatan kemitraan strategis dari kerjasama pembangunan hingga isu stabilitas kawasan. Kunjungan ke Beijing ini sekaligus melanjutkan diplomasi tingkat tinggi Prabowo setelah sebelumnya bertemu Vladimir Putin di Saint Petersburg pada 19 Juni 2025. Pertemuan dengan Putin membicarakan kerjasama ekonomi, perdagangan, hingga industri pertahanan. Dalam kurun waktu 3 bulan, Prabowo menjalin komunikasi langsung dengan dua pemimpin dunia yang menjadi poros kekuatan global, memperlihatkan strategi Indonesia menjaga keseimbangan di tengah rivalitas besar. Momentum ini juga membawa pesan domestik. Sepekan setelah gelombang protes besar yang mengguncang ibu kota, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tidak goyah dan tetap tampil percaya diri di forum internasional. Diplomasi ke Beijing dipandang sebagai cara untuk menegaskan bahwa Indonesia mampu mengelola stabilitas dalam negeri sekaligus memainkan peran global. Kehadiran Prabowo bersama Xi, Putin, dan Kim bukan sekadar agenda protokoler, melainkan simbol bahwa Indonesia tidak lagi berada di pinggir panggung, melainkan berdiri di tengah bersama para pemain utama dunia. Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menempatkan diri sebagai kekuatan tengah yang menjembatani kepentingan global tanpa kehilangan pijakan pada kepentingan nasional. Indonesia lagi jadi sorotan dunia, guys. Presiden Prabowo hadir di Beijing bersama dengan para pemimpin dunia. Presiden Prabowo Subianto terbang ke Beijing setelah sebelumnya sempat menunda keberangkatan karena fokus menangani situasi dalam negeri. Di Beijing, beliau diundang langsung oleh Presiden Xi Jinping untuk menghadiri parade militer besar-besaran di Tiananmen Square, memperingati 80 tahun pemerintahan Tiongkok. Momen ini makin bersejarah karena Prabowo berdiri di barisan depan bersama Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Parade ini juga jadi ajang pamer kekuatan militer Cina, mulai dari formasi pasukan, jet tempur, sampai teknologi tempur terbaru. Lawatan singkat ini cuma sehari, tapi jadi simbol kuat diplomasi Indonesia di panggung global. Indonesia hadir dan diakui. Hari ini dunia menyaksikan Indonesia berdiri tegak, penuh wibawa, dan dihormati sejajar dengan bangsa-bangsa besar. Presiden Prabowo Subianto duduk sejajar dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Vladimir Putin, dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Sebuah simbol bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang setara di mata para pemimpin besar dunia. Momen bersejarah itu semakin bermakna ketika Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai tamu terakhir dalam penyambutan resmi di acara kemenangan ke-80 Cina. Dalam tradisi diplomasi internasional, ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi demi informasi yang menyebutkan bahwa ya wajar kalau misalnya publik Malaysia kaget dengan kemajuan Indonesia, karena mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum eranya Pak Jokowi, Indonesia kurang diperhitungkan.
Baru ketika saat ini di puncaknya dipegang oleh Pak Prabowo, Indonesia mendadak menjadi buah bibir, kembali menjadi jamrut khatulistiwa yang diperebutkan oleh seluruh dunia. Kalau dulu ya oke lah, zaman Pak Jokowi kita diperebutkan karena sumber daya alamnya. Tapi saat ini teman-teman, Indonesia lebih dari itu. Dukungan Indonesia menjadi salah satu hal yang mutlak didapatkan oleh Eropa, China, Rusia, dan juga Amerika. Negara-negara adidaya tidak mau kehilangan Indonesia karena ketika perang terjadi, salah satu negara yang bisa mencukupi semua kebutuhan dari perang adalah Indonesia. Kita cek deh, Indonesia tanahnya subur, Indonesia punya mineral-mineral langka, Indonesia punya tenaga kerja. Jadi jelas teman-teman, negara yang tidak boleh hancur, tidak boleh dirusak adalah Indonesia. Kita perlu bersyukur juga, tapi jangan berpuas hati dengan kemajuan-kemajuan ini. Ya, kita bakal terus buat negara-negara lain kaget lah. Tidak hanya Malaysia, tapi seluruh Asia Tenggara kita bakal buat kaget. Kita bakal maju terus. Gimana menurut kalian teman-teman, punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.